Kita mulai, para jamaah semua. Saya awali dulu dengan satu kesadaran bahwa kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Seminggu yang lalu 3 orang guru kita ditangkap oleh Densus 88 dan kita lagi-lagi tidak pernah boleh tahu dasar sebab apa yang membuat guru kita ditangkap dengan semaunya begitu. Dan saya sebagai orang yang mengalami di penjara selama 4 tahun di rezim ini, sampai hari ini pertanyaan besar saya adalah, sebagai orang yang punya peran patriotik untuk menjaga negara kita dari bahaya yang telah diabadikan dalam ketentuan hukum yang berlaku, karena kita masih punya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Jadi sangat aneh di zaman kita berbuat berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, justru orang yang berbuat yang bersesuaian dengan hukum yang berlaku justru diberi hukuman. Ini tidak bisa dibiarkan para jamaah. Kita kaum muslimin harus kembali membuka lembaran-lembaran cara kita bernegara. Negara ini punya peraturan ini ditentukan berdasarkan hasil pembicaraan di lembaga-lembaga resmi, dan ketika dia sudah menjadi sebuah pedoman bersama, maka yang harus mendapatkan hukuman adalah orang yang melanggar peraturan dari pedoman itu. Jangan lalu muncul sebuah tindakan yang menunjukkan premanisme. Kita marah dengan preman di pinggir jalan, kita marah dengan preman di pasar-pasar, tapi ada orang mengurus negara seperti preman. Premanisme ini menjadi konyol ketika kita sekarang dipertontonkan sebuah korupsi mega skandal PCR, itu merupakan sebuah permainan. Kalau kita turut ke belakang peristiwa bansos, uang yang diambil untuk kepentingan para karyawan dan tenaga kerja sebesar 44,3 triliun. Kemudian Asabri, kemudian Jiwasraya itu punya korupsi mega skandal 20, sekian persen dan 22, sekian triliun dan 16,8 triliun. Jadi lagi-lagi kita umat Islam mayoritas menjadi alas kaki pijakan untuk orang-orang yang sebenarnya harus bertanggung jawab dengan kelakuannya. Ya, jadi kita malam ini mencoba perlahan, dan saya perlu sedikit bertanya karena belum sempat tahu tadi dari Pak Roni maupun dari yang lain. Tradisi di masjid kita ini kalau pengajian sampai jam berapa? Karena ini bahan ini bisa disampaikan 2 jam atau disampaikan setengah jam. Kita sepakat jam 10 selesai ya. Oke, jam 10 selesai. Artinya yang hadir diharapkan membangun mental disiplin majelis. Jangan kalau bahasa anak Jakarta itu merintil-merintil kabur satu gitu ya. Itu kalau bahasa pergaulannya enggak sopan gitu ya. Ya, kalau ikut dari awal sampai selesai. Saya akan coba selesaikan 1 jam, mudah-mudahan bisa. Nanti jam 9 saya selesaikan. Selesai itu kita tanya jawab dan kita akan membicarakan sebagai bagian dari kebersamaan kita. Ada hal yang belum kita lakukan, mari kita mulakan majelis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, barang siapa orang yang mengawali aktivitasnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat raqib akan mencatat seluruh perbuatan dalam kitab sebelah kanan. Jadi kita orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan seluruh rukun iman, maka pada malam ini kita akan sampai pada pembicaraan Masjid Benteng Pertahanan Umat. Masjid dan dinamika umat. Kita tidak bisa memungkiri masjid sampai hari ini merupakan benteng yang paling menenangkan, yang paling bisa diharapkan. Dan masjid tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan termasuk bencana alam sehebat apapun.
Kita ingat tsunami Aceh per Desember tahun 2004 sampai awal Januari 2006, semua orang tahu ratusan ribu orang meninggal dunia. Ada dua versi. Kalau menurut pemerintah Republik Indonesia, yang mati sekitar 250.000 orang. Tapi kalau menurut masyarakat Aceh, yang meninggal dalam peristiwa tsunami Aceh sebanyak 400 ribuan orang. Saya tidak mau berdebat, yang jelas yang mati banyak. Dan catatan sebelum kita bahas, yang mengangkat mayat-mayat peristiwa tsunami Aceh itu terbesar diangkat oleh Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu. Saya sebagai seorang aktivis dakwah masih bertanya, salah apa FPI dibubarkan? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Saya tanya pada Bapak, berapa banyak yang dibunuh oleh FPI? Berapa triliun FPI korupsi? Korupsi tidak, membunuh tidak, apa tidak, kenapa dibubarkan? PKI mana lagi yang mau kita dustakan? Ya, jadi malam ini saya tetap sebagai orang yang menguasai gerakan PKI ini ingin mengatakan kita membincangkan masjid benteng pertahanan umat, sekaligus kita mendorong agar Allah memberi rezeki agar masjid ini secepat-cepatnya dirapikan. Kalau sudah rapi, jangan jangan penakut. Masjidnya udah besar digembok terus. Siapa ustadznya? Alfian Tanjung nggak boleh ke sini. Siapa nih nggak boleh ke sini? Buat apa bikin gede-gede? Jadi aja di mall. Bikin aja mall Baitur Rohim. Ngapain jadi nama masjid? Masjid itu dipakai untuk orang yang takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah lah, maka masjid itu dibangun dan masjid itu dibuat. Dan itulah kebanggaan saya juga dengan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Saya punya kegiatan rutin di Masjid Kalitan, masjid dekat rumah kediaman lamanya Bu Tin di Solo. Itu biasa setiap Ahad pagi saya mengisi di sana, dan seluruh keluarga besar dalam Kalitan itu sangat dekat dengan saya. Jadi para jamaah, kita coba 1 jam pertama kita simak dan kita coba perlahan memahamkan ini. Apa yang perlu kita ingat? Mudah-mudahan pengurus masjid tidak tersinggung dengan saya. Karena yang sering terjadi adalah sibuk memakmurkan masjid, membangun masjid, bikin menara, beli mimbar yang mahal dari Jepara, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Tapi giliran sholat yang isinya orang-orang udah mau mati semua, yang udah miring-miring. Ya. Masjid ini adalah diisi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, may yakhsha illallah, orang yang takutnya kepada Allah. Kalau mau tahu masjid itu terlihat syiar kalau terlihat jajaran pemuda-pemudi yang sholat subuhnya berjamaah. Masjid Baitur Rahim kalau subuhan, anak-anak yang usia 17 sampai 25 tahun lebih enggak dari 100 orang yang sholat. Lebih enggak dari segini. Jangan-jangan enggak ada segini. Ya, ini catatan penting. Mari kita renungkan. Untuk membangun tadi saya dukung, dan saya nanti diminta berdoa, saya doakan. Dan juga kalau nanti ada akses jaringan, saya minta kontak Pak Roni, nanti saya kirimkan nomornya. Pak, ini kalau kadang-kadang ada aktivitas, ya minimal silakan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin akan membantu. Artinya sibuk memakmurkan masjid tetapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Di sekitar kita bagaimana kehidupan masyarakat kita? Jangan sampai kita masjid bagaikan menara gading, tidak punya hubungan dengan lingkungan. Kita perlu belajar dari 2 masjid yang cukup monumental, Jogo Karian yang di Yogyakarta dan Masjid Al-Falah yang di Sragen. Supaya kita mengiringi antara masjid yang kita bangun menjadi sebuah hal yang besar, yang makmur, juga memakmurkan. Ada sebuah buku bagus yang ditulis oleh Bupati 50 Koto, ya, atau Kabupaten Agam. Ya, di Kabupaten Agam itu seorang bupati yang baru terpilih, dia di saat pelantikan dia membagi-bagikan buku yang berjudul Makmur Bersama Masjid. Ya, jadi kepada teman-teman pemuda, ibu-ibu dan kaum muda, para dosen, bapak-bapak yang mungkin katanya sudah pensiun tapi masih bisa berpikir jernih, mari kita berpikir masjid kita harus menjadi masjid yang dimakmurkan dan memakmurkan. Ya, kalau Jogo Karian misalnya, dia punya daftar nama
warga sekitar masjid yang super miskin. Jadi miskinnya sangat-sangat, jadi super miskin. Nah, data itu membuat pengurus masjid punya alokasi untuk mengantarkan 1 kuintal beras per bulan dan uang sekitar 2,5 juta. Masjid Jogokarian kalau mengumumkan kas masjid cuma 2, kalau tidak minim ya minus. Jangan sampai kita ngumumkan, saudara-saudara, Masjid Baitur Rahim uang kasnya 316 triliun. Buat apa promosi duit banyak? Mending kalau uangnya banyak, pastikan membantu pedagang yang di sebelah sana, pastikan membantu tetangga kita pengurus masjid yang mungkin kontrakannya belum bayar, kita bayarkan. Ya, jangan seperti terjadi di sebuah tempat di Jawa Timur, ada kejadian di mana seorang merbot masjid masuk Kristen karena dia butuh uang sebanyak 200.000 rupiah. Dia butuh uang sebanyak 200.000 rupiah. Dia pinjam uang itu pada pengurus masjid tapi tidak dikasih. Alasannya apa? Ini uang umat, harus rapat pleno, harus diaudit dari pegawai masjid, pengurus masjid yang dari BPK, pengurus masjid yang pengurus KPK. Ngasih 200.000 aja begitu ribet. Akhirnya si oknum merbot ini dapat bantuan dari pihak gereja. Gereja memberikan bantuan dan bantuan itu diiringi dengan pendampingan. Akhirnya si merbot yang sedang membawa anaknya sakit itu dirawat terus di rumah sakit, beriring jalan proses berobat dan seterusnya. Akhirnya anaknya sehat dan ternyata total pembiayaan ketemu angka 6 juta, di backup penuh oleh gereja. Padahal bapak ini pengurus masjid alias merbot masjid. Maka ditanyakan kepada si pengurus gereja oleh merbot masjid itu, wahai bapak, bagaimana saya mengembalikan uang yang 6 juta itu? Haleluya, Yesus Kristus, semoga Anda diberkati. Apa yang terjadi? Kalau gitu saya masuk Kristen aja lah. Sekarang kalau saya tanya pada jamaah, padahal itu masjid punya uang kas banyak, orang pinjam 200.000 saja tidak dikasih. Soal jumlah berikutnya kan kondisi namanya orang sakit. Sekarang orang tersebut jadi murtad gara-gara pinjam dengan ketua masjid tidak dikasih, dibantu oleh pihak gereja. Orang ini murtad karena kelemahannya atau kejahatan pengurus masjid. Hati-hati, jangan main-main yang namanya ketua-ketua masjid. Anda harus belajar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan jadi pengurus masjid itu kelakuannya kayak anggota DPRD. Ya, pakai bahasa pleno, nggak usah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Oke, kita masuk bahasan berikut. Rasulullah dan para sahabat juga pernah bersama-sama dalam aktivitas masjid. Apa yang terjadi di masjid pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat? Masjid sebagai tempat ibadah. Kita semua di sini sudah beribadah, kita sudah sholat berjamaah, kita sudah berdoa segala macam. Yang kedua, masjid tempat pemantapan akidah. Di masjid kita berkumpul, di masjid kita memantapkan keyakinan, di masjid kita mengerti bahwa kepada Allah lah kita memohonkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masjid pusat aktivitas keumatan. Jadi saya acung jempol dengan pengurus Baitur Rahim ketika mendengar ada Ustadz Alfian Tanjung di Lampung, maka kami ambil Ustadz Alfian malam ini datang. Itu baru benar, Pak. Ya, jangan Ustadz Alfian Tanjung, nanti gimana kita gimana? Ente jadi tukang cendol aja, nggak usah pengurus masjid. Kalau pengurus masjid itu dia tahu Ustadz Alfian Tanjung ini adalah orang yang jelas karakternya, jelas jenis kelaminnya, jelas jenis khitabnya. Saya narasumber resmi negara, saya narasumber di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprov, di Kesbangda, di Pemda seluruh Indonesia. Ini perlu saya perjelas supaya kita semua tenang. Jadi kalau ada yang punya niat selain itu, Anda harus tahu diri. Anda ini sebagai pelindung negara atau pelindung Cina. Ya, ini kadang-kadang kita nggak paham aparat ini melindungi rakyatnya atau melindungi Cina. Negeri ini memang dalam posisi sangat sakit parah. Jadi kita masuk bagian berikut, masjid sebagai pusat kekuasaan dan strategi pengembangan Islam. Lampung menurut saya potensi untuk menjadi daerah yang terus dibenahi, apalagi kalau nanti kejadian yang namanya muktamar
Nahdlatul Ulama di Lampung. Kita tidak ingin berdebat pro kontranya, berarti Lampung dianggap mampu menjadi daerah yang menyelenggarakan itu. Dan sejarah Lampung adalah sejarah Islam. Nggak ada cerita Lampung mayoritas Kristen, tuh nggak ada. Nah itu tinggal kita bagaimana kita mengkonstruksikannya. Artinya kata kuncinya adalah hablum minallah wa hablum minan nas, itu ada di masjid. Jadi masjid sebagai benteng pertahanan umat, artinya datang ke masjid orang mudah untuk ke toilet, datang ke masjid orang mudah untuk mandi, nggak usah dilarang-larang Pak. Kalau perlu dikasih tahu, Pak mau mandi sana Pak, silakan mandi. Coba dengan ramahnya Bapak begitu, orang jadi oh iya senang, ya. Jadi nggak usah, kalau cuma numpang mandi aja, ngapain kesini-sini? Nggak usah. Emang masjid Bapak, kasihlah dia. Mungkin dia mau ke toilet umum nggak punya duit buat bayar, biar dia mandi di masjid. Ya, saya himbau para jamaah, ayo kita mulai membangun walaupun nanti ternyata dia bukan orang Islam, biarin aja. Jangan-jangan terjadi masuk Islam, dia lagi mandi dengar azan, langsung tergetar hatinya. Ya, ini pesan dari saya. Mungkin para jamaah, Ustaz Alfian kok bicaranya gitu. Saya ini adalah termasuk aktivis masjid. Saya 15 tahun jadi ketua majelis suro untuk jaringan masjid Tangerang Raya. Ya. Walaupun saya muda, walaupun saya dikenal agak punya garis militansi tertentu, tapi saya anak masjid, anak surau saya. Yang belum kenal saya ini anak tepi dan Rauman Ninjau. Terah keturunan saya, terah Natsir dan Hamka, dan itu tidak bisa dibantah, fakta. Hamka di penjara 4 tahun, Alfian Tanjung di penjara 4 tahun juga, sama. Cuman kalau Hamka ilmunya lebih bagus, punya tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Nah, kalau Alfian Tanjung tafsir PKI gitu kan gitu ya. Nah, itu nanti boleh ditanya itu ya di sela-sela materi ini. Bagaimana masjid setelah Khulafaur Rasyidin? Dan kemudian jamaah bersabar, pelan-pelan kita tengok sehingga nanti akhirnya ini juga keberkahan Pak Roni, bahwa masjid ini kedatangan Alfian Tanjung membahasnya tentang masjid benteng pertahanan umat. Kira-kira nih masjid ini mau diapakan? Bagaimana bentuknya? Apa fungsinya? Bagaimana menjaga independensi masjid? Ya, ini masjid ini luar biasa karena saya tahu masjid yang dibangun Pak Harto itu 999, 1000 kurang 1. Tahu saya Pak, ya. Dan saya juga sempat ngobrol dengan Mas Tommy, saya juga ngobrol dengan Mbak Tutut segala macam untuk kelanjutan. Bagaimanapun Pak Harto dengan segala kekurangan yang bisa kita kritikkan, beliau telah mewariskan hampir 1000 masjid. Sekarang kita sebut presiden sebelumnya maupun sesudahnya satu aja nggak ada masjid malah dihancurin. Ya, cari sendiri ya beritanya ya. Nah, mari kita lihat apa hari ini setelah masa Khulafaur Rasyidah, setelah Rasulullah dan masa kekhilafahan selama 30 tahunan dan seterusnya. Tentu kita tidak cukup sanggup membahas masa Bani Abbasiyah, Umayyah, terus Khilafatul Utsman. Itu mungkin bagian babakan sejarah yang bisa kita baca atau kita dengar dari guru-guru kita. Di antara cukup mahir menjelaskan ini adalah Ustadz Budi Asyari. Dia bisa menerangkan luar biasa. Mari kita masuk. Masjid kita hari ini mengalami apa? Yang satu, mengalami disfungsionalisasi. Ya. Masjid kadang-kadang cuma tempat buat nyembah kuburan, ada. Kalau dikritik tersinggung, di tengah masjid itu ada kuburan, nggak boleh disebut. Tapi kalau ini diteruskan di beberapa daerah itu ada. Kalau dibahas yang dimarahi ustadznya. Yang kedua, delegitimasi. Saudara-saudara, kalau di masjid jangan ngomong politik ya. Di masjid itu wajib ngomong politik. Wajib ngomong politik yang berhubungan dengan eksistensi umat Islam. Wajib bicara politik tentang strategi perjuangan umat Islam. Yang tidak boleh di masjid itu mengkampanyekan partai aku dan mengkampanyekan aku, itu yang nggak boleh. Ya, masjid ini tempat partai-partai Islam yang berjuang untuk Islam. Partai Islam itu apa cirinya? Dasarnya Islam, usahanya Islam, tujuannya Islam. Jadi walaupun namanya partai Islam, kalau dasarnya bukan Islam, programnya bukan Islam, tujuannya bukan partai Islam. Jangan sampai kita tidak mampu membedakan minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta. Ya, ya. Jadi sekarang jelas di jamaah masjid ini punya partai Islam ada banyak.
Ya, ada PK, Partai Keadilan Sejahtera PKS, ada PBB, ada P3, ada Masyumi, ada PDRI, ada Partai Umat. Udah segitu doang, ada lagi yang lain cuma 6. Kok yang lain nggak disebut? Ustaz tanya tujuannya buat Islam nggak yang lain? Ya, saya tidak sedang menyerang, saya cuma mengajak mikir. Dalam Islam tuh gini ya, jamaah ya, cara berpikir seorang Muslim, niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Niatnya Allah, usahanya Allah, tujuannya Allah. Silakan sebut nama partai yang tidak saya sebut. Apakah mereka bertujuan untuk menegakkan negara Islam? Enggak, ya sudah, enggak bisa. Kalau orang Islam itu harus bertujuan menerapkan sistem Islam dalam seluruh proses-proses infrastruktur, suprastruktur, dan itu tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Jangan sampai jamaah mendengarkan ceramah seperti ini ketakutan. Nggak ada larangan, Pak. Yang dilarang membangun negara PKI yang dilarang, Pak. Silakan baca Bapak, baca konstitusi. Membangun negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menerapkan agamanya masing-masing. Clear, Pak. Ya, jadi kita orang Islam itu jangan ketakutan, nggak ada ujung pangkalnya. Ya, andai kan Masjid Baitur Rahim mengibarkan bendera la ilaha illallah juga nggak ada alasan untuk dilarang. Siapa suruh larang orang mengibarkan bendera la ilaha illallah? Itu karena mental-mental penjajah, mental-mental penjahat, mental-mental cucu dajjal itu bersemayam di batok kepala mereka. Saya tidak dalam konteks sok-sokan. Saya tanya jemaah sekarang yang ada di sini, kan banyak katanya tadi birokrat. Kalau Masjid Baitur Rahim mengibarkan bendera la ilaha illallah besar-besar, melanggar pasal berapa? Acung tangan dulu deh. Ada yang tahu? Undang-undang pasal berapa, ayat berapa, peraturan pemerintah nomor berapa? Tidak boleh mengibarkan bendera la ilaha illallah. Nggak ada kan? Ya, yang ada cuman karena kita dikenakan pasal waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan. Ya, setan yang bikin kita takut. Kalau orang beriman nggak takut kecuali kepada Allah saja. Oke, nanti kalau nggak paham kita dialog. Jadi biar kita asik gitu. Ini kita nih umat Islam mayoritas, tapi kehilangan identitas. Ya, oke. Yang ketiga, sekularisasi. Sekularisasi dalam konteksnya sekulum. Sekulum itu memisah. Sholatnya rajin, jidatnya hitam, air berlinang air mata ketika berdoa, tapi korupsinya rajin. Koruptor-koruptor yang suka ditayangkan di televisi itu umrohnya tiap 6 bulan sekali, Pak. Berarti kedekatan dia kepada Allah itu tidak memberikan penyatuan dalam sistem kepribadiannya dia. Padahal kalau orang yang rajin sholat, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini mungkin penting sehingga saya melihat Allah segera mendapatkan kemudahan untuk semua proses pembangunannya. Amin. Setelah dibangun, saya pesan buat pengurus masjid, masjid ini untuk umat, dari umat, oleh umat, untuk umat. Kalau hanya sekedar kedatangan Babe Haik, insya Allah Habib Rizik dalam waktu dekat akan segera pulang. Panggil ke sini, ya, ibu bapak jangan pernah takut, nggak ada larangan. Yang ngelarang pasti orang, kalau bukan orang PKI pasti cucunya PKI. Ya, saya nyatakan dengan terbuka, siapa orang yang sekarang melarang-larang dakwah, melarang-larang tatbikus syariah, dia bisa diduga orang yang dalam hatinya dan sejarah hidupnya dia musuh Islam. Ya, sekali lagi biar jelas para jamaah, kita membincangkan kepentingan Islam, membangun Islam secara politik, tidak ada halangan dan tidak ada larangan secara perundang-undangan. Silakan dibaca. Jangan suka ngomong melulu pidato berbusa-busa. Saudara-saudara, kita kalau berbuat harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Andaikan masjid-masjid selampung mengibarkan bendera liwa dan royan, itu bukan bendera Hizbut Tahrir, itu bendera umat Islam. Kalau sampai semua bendera merah putih sebagaimana yang dipasang di Afghanistan, dipasang di sini, dipasang semua masjid, itu melanggar undang-undang yang mana? Ayo bapak-bapak yang merasa aparatnya ada polisi, tadi mana polisi? Saya mau tanya, nggak ada larangan Pak, kita tuh memang dibuat itu waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas, ditakut-takutin. Tapi tentu sekarang dengan saya bicara begini, jangan dipasang dulu benderanya.
Ya, kalau nanti Menteri Pertahanannya Alfian Tanjung pasang. Ya, yang nurunin kita tanya, ente melanggar pasal berapa atau saya langgar pakai ini kan? Ya. Ini penting saya sampaikan para jamaah karena kita sering mengalami satu psikologi ketakutan yang tidak beralasan. Jadi mudah-mudahan karena di masjid ini diisi kan kata Rasulullah ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di hari kiamat nanti. Satu di antaranya adalah remaja masjid. Jadi kalau bapak-bapak yang umurnya 30, 40, 50 biasa. Tapi kalau anak umur 17 tahun jam 1:30 sudah bangun, dia mandi, dia berwudu, terdengar dia Allahu Akbar. Tiap malam jam 3:30 udah berkemas-kemas, dia siap untuk menaikkan motornya untuk pergi ke masjid, mau sholat subuh berjamaah. Ini mudah-mudahan jadi perhatian kita sampai pada bagian berikut. Fungsi masjid menyempit. Masjid menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaan. Idul Fitri, Idul Adha kemarin Masjid Istiqlal tidak ada sholat. Lalu alasan apa? Kerumunan mana? Kerumunan di mana? Istiqlal itu ada di Jakarta Pusat. Sebelah ujung ke sana ada yang namanya Pasar Baru. Pasar Baru isinya pecinan dan pribumi. Pecinan dan pribumi adalah sebuah komunitas yang memang bergaul dari dulu. Belok ke kanan namanya Pasar Senen. Pasar Senen ada los kue-kuean, ada los pakaian dan los buku-buku. Itu tetap penuh bludak. Agak ke tengah ada Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Kopro dan Pasar Genjing dan lain-lain itu kalau ditotal di Jakarta itu bisa diduga jumlah mereka lebih dari 1 juta orang. Orang 1 juta tumplek-blek di pasar-pasar tidak dikenakan alasan kerumunan. Tapi masjid jadi nggak ada sholat dengan alasan takut ada kerumunan. PKI mana lagi yang mau kita dustakan? Ya, mudah-mudahan tertangkap loh omongan saya. Jangan sampai nanti gara-gara sekarang kan menghadapi Natal nggak ada cerita covid kapet. Justru nanti baru Pak bulan Maret katanya akan ada gelombang ketiga. Kenapa selalu ada covid-covidan kalau menjelang hari raya umat Islam? Kalau hari raya agama lain nggak pernah ada covid begitu dan kita semua diam dan nurut lagi kita semua. Ya, ini terus terang saya ingin menghimbau para jamaah kita sudah saatnya membuat perhitungan. Tidak usah bersikap marah, tidak usah bersikap kasar, tidak usah masuk kualifikasi pemberontak, nggak penting itu. Men kita nanya, waras nggak ente? Ya, ini karpet udah dipasang nih. Jangan lagi dibuka lagi. Bohong Pak, tidak ada yang namanya klaster masjid di seluruh dunia. Awal Covid sekitar tanggal 13-15 bulan Maret 2020 ada 125 kawan-kawan dari jamaah tablik ya yang tadi sedang bermusyawarah di situ, yang sedang suro. Itu 125 jamaah tablik digeret semua dibawa ke Wisma Atlet yang dekat dengan Senayan. Ketika mereka dibawa, peliputan full-fullan. Oh pemirsa, telah terjadi gini. Ternyata ketika mereka diswab 100% negatif. Jadi ketika mereka dibawa, masyarakat lihat di televisi, mereka dibawa dengan tronton, mereka dibawa dengan bus minibus, mereka dibawa dengan kendaraan, diliput oleh stasiun TV, bla 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 dengan berita-berita yang dibuat sedemikian heboh. Tapi ketika mereka sampai ke Wisma Atlet, mereka mengalami tindakan medis dan pengecekan 100% mereka negatif. Ketika mereka pulang, satu pun tidak ada beritanya. Di Jerman ada masjid digembok dari luar. Antum tahu digembok? Dikunci dari luar. Selama 3 minggu Pak, itu ternyata terdengar orang mengaji dalam masjid. Padahal tidak ada akses orang keluar masuk. Seluruh pintu-pintu yang membuat orang masuk ke ruang utama masjid terkunci, dikunci. Tapi terdengar orang baca Quran. Itu masjid besar di Jerman yang dimiliki oleh kaum imigran muslim dari seluruh dunia. Akhirnya masjid tersebut dibuka. Sampai hari ini tidak pernah lagi ditutup lagi Pak. Di seluruh negara bagian di Amerika Pak, masjid-masjid itu dibikin penuh menjubel permintaan pemerintahan negara bagian federal di Amerika. Hanya di Indonesia saja yang berbuat seperti itu. Ustadz kok ngomongnya begitu? Kan di Mekah juga begitu, di Madinah juga begitu. Saya tanya sekarang,
Ada berapa ulama-ulama dalam penjara di Mekah dan Madinah? Dengan pertanyaan saya, mesti bapak-bapak mengerti. Jadi penjarak-jarakan masjid itu adalah mazhabnya mazhab WHO. Sama dengan ibu-ibu tuh, ada yang bercadar. Bercadar itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang tidak bercadar itu mazhabnya mazhab Hanafi. Yang pakai masker mazhab Jokowi. Tuh, luar biasa. Ya, ya, kita nggak menghina kok. Pertemuan kemarin G20 di seluruh dunia, pemimpin dunia seluruh dunia kumpul, ada 20 kepala negara yang pakai masker kan Pak Jokowi sendirian. Ya, saya nggak ngerti itu karena hebat dan ilmiahnya atau ada sesuatu di balik sesuatu, saya nggak tahu. Lah kalau pemerintahan dari negara-negara yang canggih, yang ahli teknologi, negara Eropa yang pengetahuan mereka sedemikian hebat saja, pertemuan internasional tidak satupun yang menggunakan masker. Yang menggunakan masker hanya imam Indonesia. Maka bersyukurlah dan banggalah dari Indonesia yang punya imam selalu khas di dalam penampakan di dunia ini. Yang kedua, kekuatan Islam hanya dikendalikan oleh ambisi politik. Saya himbau buat para jamaah, ambisi politik kita harus ambisi politik keumatan. Jangan pernah biarkan masjid dikuasai oleh calon DPRD, calon DPD atau ketua partai tertentu. Tidak boleh. Masjid ini harus menjadi corong suara aspirasi politik umat Islam. Ya, saya bukan ingin campur tangan. Jangan pernah dikasih. Kalau memang Anda mau jadi ketua partai tertentu boleh, tapi di masjid jangan pernah pakai seragamnya lalu Anda ketua masjid pakai logo tertentu, tidak bisa. Ya, biar gambarnya gambar sorga pun nggak boleh juga gitu. Atau gambar sorga kayak apa saya nggak tahu. Nah, mari kita masuk fungsi dan keberadaan masjid dalam mendinamisir umat. Pertama, masjid keluarga. Saya izin minum dulu. Kalau di Lampung saya tidak tahu. Nah, kalau Jakarta saya paham. Masjid keluarga didirikan atas inisiatif sesepuh dari garis keturunan, kakeknya, datuknya, pokoknya ke atas. Yang pada masa berikutnya keberadaan masjid menjadi dominasi anak, cucu dan keturunannya. Kalau pembahasan ini para jamaah akan kita anggap datar dan biasa, tapi kalau kita lihat prakteknya mengerikan. Ada sebuah masjid di Jakarta Pusat, itu setiap Jumat itu uang amal, uang kotak tromolnya itu, kotak infak itu setiap Jumat rata-rata 40 juta. Bisa dibayangkan karena masjid itu masjid keluarga, tidak pernah ada pengumuman jumlah uang kas terakhir. Saya ingin menceritakan ini untuk menggugah, jangan ada yang begitu, gak boleh. Karena kan orang yang masuk dan mengisikan uang di kotak-kotak amal kan bukan untuk nyumbang buat kakeknya yang punya masjid. Logikanya kan gitu, orang sholat ingin nyumbang agar menjadi biaya maintenance masjid. Karena secara terbuka, maaf ya, jangan tersinggung, banyak masjid megah, tapi keran masjidnya patah aja ganti 3,5 bulan belum diganti-ganti. Masjidnya megah, itu tulisan pelang masjidnya udah berkarat 13 tahun gak diganti-ganti. Maaf ya, jangan tersinggung sama saya, itu fakta loh. Kita bisa bikin, kenapa diganti dong? Berapa sih? Paling nggak sampai 100.000, paling mahal 300.000. Bikin itu pelang, dibagusin catnya yang bagus, dipasangin. Jadi kalau orang malam lewat, oh ini masjid Baitur Rahim, gitu. Ada masjid-masjid yang tulisannya udah berkarat, hurufnya udah hilang, ya Baitur Rahim, T-nya hilang, R-nya hilang, baca sendiri tuh, ya. Saya tidak sedang menghina ya, saya tanya, ada nggak di masyarakat kita, di lingkungan kita masjid yang pelangnya atau papan namanya sudah jelek, udah berkarat, ada nggak? Nah banyak. Kenapa bisa begitu? Padahal infaknya cukup. Makanya tadi jangan dibikinin dulu tuh duitnya. Apa yang kurang langsung eksekusi, nggak usah pakai rapat pleno dulu, pakai dulu minta kedatangan wali kota dulu. Mau betulin pelang bekarat aja minta restu dari wali kota Lampung Selatan. Ngapain? Udah langsung ketua jalan. Ya, tapi kalau merebut nggak boleh main ambil uang sembarangan, itu namanya nggak tahu diri. Mentang-mentang merebut main ambil aja duit nulis sendiri, nggak boleh Pak, harus dimarahin, nggak boleh, harus
dengan sepengetahuan ketua bendahara minimal WA, jangan oh saya nggak bisa, saya lagi dinas di Irian, saya pulang 3,5 bulan lagi, nanti bekaratnya sekarang Pak, patahnya sekarang, lampunya mati, jangan sampai pernah ada nih yang lampunya mati dibikin berlama-lama, ganti yang mengganggu, ganti. Saya ceritakan ini, ada masjid tersebut, si Fulan pemimpin masjid itu selalu bercerita setiap awal tahun keliling dunia. Dengan bangganya, dengan pongahnya, dengan gembiranya dia bercerita, dia keliling Eropa. Ya saya bilang patut diduga itu. Ya, uang masjid 40 juta tiap minggu, sementara keran masjidnya patah nggak dibetulkan, tempat toiletnya bau jengkol, bau petek segala macam juga nggak dibersihkan. Maaf Bapak, jamaah, kalau di lingkar Jakarta itu kita punya masjid yang tidak bisa dibanggakan karena kalah dengan masjid atau toilet di mall-mall. Ya, pusat perbelanjaan itu mallnya mewah, wangi, toiletnya pun wangi. Tapi di masjid-masjid baru mau masuk saja udah macam-macam baunya. Ya, kalau di sini mungkin tidak ya Pak, mudah-mudahan tidak ya. Nah, artinya masjid keluarga ada nggak di Lampung? Nggak ada ya, baguslah. Saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa sebut masalahnya. Yang kedua, masjid pemerintah. Masjid negara yang berfungsi untuk menyuarakan kepentingan politik dan ideologi penguasa. Nah, inilah masjid besar tapi nggak ada Jumatan nggak tahu, mungkin sudah ada. Tapi yang pasti Idul Fitri, Idul Adha kemarin nggak ada. Di tanah lapang tidak boleh, di masjid tidak ada. Kan sama juga nggak ada sholat kan? PKI juga namanya. Kalau bukan PKI kalau gitu. Masjid perkantoran, fungsi masjid hanya untuk ibadah ritual semata. Aktivitas masjid libur bersama dengan diliburkannya kantor. Saya pernah menjadi khotib di sebuah pusat lembaga yudikatif. Ya, sebut saja lah, nggak apa-apa, ini memang agak bikin lucu-lucu. Waktu itu komite yudisial. Ya, saya jadwal khutbah di kantor komite yudisial. Jumat kata jadwal saya. Kebetulan Jumat itu jatuh libur nasional. Namanya hari Jumat kan kita orang muslim, mau libur kan mau enggak kan kita tetap sholat ya Pak ya. Saya udah jalan sampai dekat kantor itu, saya telepon pengurus, Pak saya sudah dekat kantor nih, bagaimana Jumat? Oh maaf Ustadz Alfian, hari ini Jumatan libur. Ini fakta, nggak bisa, saya tidak bilang salah mana benar mana fakta. Di masjid kantor bisa ada sholat jadi libur, kenapa yang nggak ada orang? Merebutnya juga karyawan, dia pulang kampung. Apalagi kan dinas-dinas di kedinasan kita kan hari Sabtu tanggal merah, tanggal libur juga. Ya sudah, kebetulan hari Jumat kena libur nasional, sekalian kosong. Nah, ini perhatian, kalau nanti Bapak jadi wali kota, Bapak jadi gubernur Lampung, diingat. Sebenarnya ini nggak harus libur Pak, bisa dibuat. Misalnya ini kantor, saya gubernur Lampung, ini masjid kantor ada berapa? Ada 200. Dikomando kepada kepala kantor itu. Dibikin sip gitu atau dibentuk apa, jangan sampai masjid libur. Aneh masjid libur. Kalau begitu nggak usah dibuat masjidnya, malu kita sama Allah, masa ada masjid libur ya. Masjid pesantren saya pikir tidak perlu dibahas karena dia dipakai karena keperluan. Tapi memang jadi unik. Kalau masjid pesantren itu kalau anak-anaknya pada libur ya kosong ya. Waktu saya mengantarkan anak saya di Gontor tahun 2003 atau 2006 saya ingat, kita untuk ketemu sholat subuh aja itu bisa nunggu setengah jam sampai 1 jam Pak. Karena anak itu berjalan nggak putus-putus, berapa 8.000 anak. Tapi ya kita, ya Allah, ini mah seperti di Mekah, ini segala macam. Ya, yang jelas masjid-masjid sudah saya sampaikan. Nah ini kita, mudah-mudahan, saya kurang paham, tapi paling tidak walaupun ini dulu pernah menjadi amanat dari Pak Harto almarhum, paling tidak masjid ini masjid kita. Bukan masjid aku dan bukan masjid seseorang atau kelompok orang saja. Mudah-mudahan ini kita pegang. Masjid masyarakat pada tingkat perencanaan, pada tingkat pembuatan hingga pemakmuran dilakukan secara kolektif. Jangan ada yang dominan, jangan ada yang ngasih, karena biasanya kalau orang ngasih dominan itu suka ngatur sendiri. Apalagi ada orang nyumbang, tahu-tahu nyumbang 2 miliar Pak Roni. Anda jangan girang dulu Pak Roni kalau ada yang nyumbang, nanti diatur. Saya sumbang 2 miliar, ketuanya jangan Bapak lagi. Bisa begitu. Pegang omongan saya. Ya.
Bukan berarti Bapak harus mempertahankan, kan nggak benar, masa begitu? Ya, Anda boleh ketua, tapi nanti saya minta Bapak pendeta sebagai wakil ketua. Bapak, saya bukan lagi berlucu-lucuan, Pak. Ada partai yang mengaku Islam dan saya bilang itu bukan partai Islam kok. Ya, wakil ketua umumnya seorang Cina Kristen, silakan periksa partai apa. Ya, makanya nggak bisa kita bilang itu partai Islam. Kalau partai Islam itu diisinya oleh orang Islam yang akan memperjuangkan kepentingan Islam, namanya politik Islam. Kalau ente di pasar, ente tukang tambel ban, nggak apa-apa Kristen yang menambelin ban kita. Ya. Oke ya, masjid masyarakat potensial untuk diarahkan menjadi masjid ideal. Apa itu masjid ideal? Nanti kita bahas. Kompleksitas persoalan di masyarakat relatif menjadikan masjid sebagai posko ibadah dan posko penampungan. Masjid Al-Fatah adalah sebuah masjid yang sangat terkenal dalam peristiwa pertempuran Ambon. Nah, kita berharap Baitur Rahim ini kalau dibangun, Pak, pastikan nanti dia tidak berada di tempat yang rendah, sehingga kalau banjir masyarakat biar nanti pindahnya, bukan kita nyumpahin atau ada apa bencana alam atau kebakaran. Makanya pengurusnya harus rajin menjaga wudhu, menjaga halal haram makanan yang dimakannya, supaya seperti kasus di Aceh. Di Aceh itu walaupun luluh lantak, rumah terbawa oleh gelombang tsunami, berapa ratus masjid, Pak, dalam keadaan utuh, tak kenapa-napa. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin fa'tabiru ya ulil absar afala ta'qilun afala tatafakkarun. Ya, jadi para jamaah yang berbahagia, kita malam ini berkumpul, semangat kita semangat bahwa kita bagian dari orang-orang yang menginginkan Allah adalah tempat kita menjadikan segala urusan berkembalinya kepada Allah. Karena Allah, demi Allah, fisabilillah billah ilallahi mardatillah. Jadi kita berada di tempat ini karena kita ingin Allah menjadi pusaran utama, tempat kita berangkat, tempat kita menuju, dan tempat kita berproses. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah fakta sekularisasi. Jadi ada formula masyarakat, masjid, dan situasi unconnected. Ya, masyarakatnya di lingkaran yang warna hijau luar, masyarakat, pedagang, apa muslim lah. Ya. Terus ada masjid di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat, bisa nggak dipinkan? Ada orang masuk masjid kok bisa-bisanya pakaian seksi, masuk ke emperan masjid pakai sepatu. Harus ada dibuat mental bahwa mereka tuh lagi jalan di masjid. Makan juga jangan sembarangan buang sampah. Itu bagaimana caranya? Itu baru yang penampakan, belum yang bikin sedih ya. Kalau boleh saya buka kas-kasnya. Karena masjidnya besar, ada tempat-tempat yang jarang dilewati orang, Pak Roni. Itu kadang-kadang buat pacaran, Pak. Itu harus dibuat sistem yang main yang jelas. Bahkan ada sebuah kasus di sebuah musola, maaf ya. Satu malam orang kebetulan ingin sholat isya jam 11 malam. Terdengarlah lenguhan seperti lenguhan sapi dan kerbau. Ternyata laki dan perempuan sedang begituan di tengah musola. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak dalam posisi bicara cabul. Saya ingin ajak jamaah mengertilah. Hari ini orang banyak tidak menghargai. Ya. Bayangkan tahun baru Islam digeser, Maulud Nabi digeser. Kita tuh sudah dihina terang-terangan, Pak. Ya, saya ingin katakan jangan lagi kita berdebat, kita sudah dihina, Pak. Yang menghina itu ngakunya Islam juga, yang sebenarnya itu bukan Islam. Ya. Islam is Islam, titik. Dia nggak pakai Nusantara, nggak pakai kecebong, nggak pakai melati. Islam ya Islam. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam. Dalam terminologi tauhid jelas dia adalah kafir. Itu jelas, Mama Dedeh jelas banget tuh ngomong. Mama Dedeh berani, saking beraninya disamperin sama penjaga gereja, nggak berani akhirnya Mama Dedeh. Ya, bapak-bapak ada yang senyum, ada yang takut kayaknya nih. Apa ciri-ciri masjid yang unconnected? Mari kita lihat. Minimnya masyarakat yang datang untuk memakmurkan masjid. Mari kita hitung sekitar masjid Baitur Rahim. Apakah pantas sholat subuhnya sebagaimana jumlah yang ada? Pengalaman saya berkeliling Indonesia, masjid itu kadang-kadang jauh dari pusat penduduk, tapi penuh terus.
Karena dia mampu membuat satu dinamika dan magnet masjid. Itu buat bapak-bapak, Pak Roni dan kawan-kawan, libatkan yang remaja-remaja, yang pemuda-pemuda. Masjid Baitur Rahim ada berapa khatibnya umur 17 tahun? Maaf ya Pak, saya katakan kita tuh lemah di situ. Kan yang penting udah balik. Emang apa masalahnya? Kenapa kita nggak pakai imamnya anak kita sendiri yang sudah hafal Quran? Kenapa harus manggil dari pesantren mana? Biar aman, kombinasi. Jangan kita bangga mengumumkan pada jamaah, ini imamnya dari pesantren anu yang tahfidnya keren, jadi juara nomor 12 di planet Mars. Buat apaan? Mending anak bapak, cucu bapak jadi imam di sini. Apa nggak bangga sebagai kakek, imamnya anak sendiri, cucu sendiri? Tentu jangan diborong, kasihan. Ini dikombinasi. Karena kadang-kadang ada satu orang itu satu bulan bisa sampai 10 juta Pak, imamnya saja. Saya tahu kok di masjid-masjid besar itu berani membayar segitu. Saya senang saja. Tapi jangan sampai yang jadi imam cuma anak yatim, anak yang bapaknya masih hidup nggak jadi imam. Apa nggak malu sama Allah? Anda yang jadi imam, Anda yang orang kaya, Anda bisa mondokin anak Anda sudah mondok, udah tamatan S3, baca Qurannya bagus, hafal Quran hafalannya banyak, bahasa Arabnya fasih, tapi nggak pernah jadi imam di masjid sendiri. Ayo mulai diatur imamnya, khotibnya. Ya, saya tahun 84 sudah khotib Jumat Pak, SMA kelas 2. Yang hebat siapa? Guru saya yang hebat, bukan saya. Sekarang sampai kapan Bapak tidak mau menaruh anak-anak muda muncul? Dan itulah kehebatan kelompok PKI. Ya. PKI hari ini di DPR itu ada 200 orang. 200 orang. Ya. Kita takut PKI bangkit, kita ngeri PKI bangkit, tapi kita biarkan mereka bangkit. Maka itu saya himbau, masjid ini kita doakan, kita nanti di penghujung akhir sesuai dengan jadwal, kita berdoa bersama agar Allah jadikan masjid ini masjidnya umat, masjid yang membela kepentingan umat Islam. Setuju ya Pak Roni ya? Harus begitu, jangan pakai nggak boleh nih. Kenapa? Kata Pak Camat. Pak Camat nggak bisa, makanya jangan mau disumbang Pak Camat. Kalau mau nyumbang bikin hitam di atas putih. Sumbangan Pak Camat 200 juta. Dengan sumbangan ini tidak mengikat, tanda tangan. Pak, tanda tangan Pak. Harus berani bikin begitu. Jangan nanti tahu-tahu diminta, oh Pak Firman nggak boleh, Bapak ini nggak boleh jadi khotib. Ya, yang ngatur masjid pengurus masjid, bukan pengurus RW atau pengurus kelurahan. Termasuk dijarang-jarangin. Saya lihat kadang-kadang yang ngatur-ngatur jarang-jarang tuh orang Kristen lagi. Ya, ketua RT-nya Kristen, dia yang galak-galak ngomel-ngomel suruh jarang-jarangin di masjid. Ya, oke ya. Yang berikutnya, pola interaksi dan pola aksi masyarakat di sekitar masjid relatif sangat jauh dari penampilan nilai syariat Islam. Pakaiannya nggak seronok, jalan bolak-balik di sekitar masjid, pakai sendal masuk-masuk. Karena sampai ada yang masuk ke tengah masjid. Itu harus Anda Pak dikasihkan otoritas buat pengurus atau merebut memarahi. Hatta dia Pak Lurah, hatta dia Pak Camat. Nah, sering kejadian karena dia pejabat, karena anggota DPRD masuk masjid pakai sepatu. Wah itu mas, itu yang pernah membuat peristiwa Tanjung Priuk kan yang begitu. Saya tidak mengajak kita bersikap fisik, tapi kita berani tegur, Pak lepas sepatunya. Ya, kasih pelajaran, kasih mental drive untuk merebut. Ya, mohon maaf di sini ada nggak merebutnya? Mana dia? Jaga masjid. Oh sayang ya, kalau ada maksudnya biar dia juga berani, nggak boleh takut. Walaupun yang pakai sepatu itu wali kota segala macam, suruh keluar Pak buka sepatunya. Harus berani, nggak usah pakai minta maaf. Kurang ngajar itu ya. Kenapa saya bicara begini? Karena kerap terjadi orang nggak berani negur. Ya, waktu pasar Tanah Abang itu terbakar atau dibakar tahun 2002. Itu kemarahan masyarakat Tanah Abang itu adalah beberapa petinggi-petinggi itu masuk ke pasar, ke Masjid Fatahillah itu pakai sepatu. Terus terang aja, dan ini terus terang catatan buat kita, memang orang-orang PKI ini udah kurang ajar. Kitanya aja kehilangan ghirah kalau kata Buya Hamka. Yang ketiga, ketekunan beribadah maupun kegiatan majelis ilmu yang diadakan diikuti oleh jamaah belum sepenuhnya mempunyai dampak yang signifikan. Masjid ini udah besar, bagus, pengajiannya kapan saja, pengajian perempuannya kapan saja, remaja masjidnya ada atau tidak. Maaf ya, saya berani mencium aromanya, nggak ada remaja masjid. Yang disebut dengan ada remaja masjid itu ada orangnya, ada programnya,
ada agendanya, ada sekretariatnya. Kalau saya tanya sekarang kantor remaja masjid sebelah mana? Nggak ada kan? Memang nggak ada. Apa yang mau kita bahasakan? Allah ingatkan wal yaksal lazi law taraku zuriyatan diafa khaufu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakang, generasi yang lemah. Mana lebih penting, menghidupkan remaja masjid atau membangun menara yang tinggi? Maka jawablah sama-sama penting, lakukan dua-duanya. Jangan nunggu ini ntar Pak kalau dibangun, nggak bisa Pak. Kalau bapak keburu meninggal ntar diambil alih lagi oleh kelompok Cina. Sekarang masjid bisa diurus sama orang kafir kalau duit banyak, terutama pesantren ya, kalau masjid belum. Pesantren-pesantren itu sekarang bisa dibangun oleh para pengusaha-pengusaha yang non muslim karena undang-undangnya membolehkan. Ya, karena kita nggak pernah ngaji politik jadi nggak ngerti. Ya, sekarang ini masyarakat yang mau bikin pesantren susah Pak, karena kriterianya jelimet, ribet, kusut, ruwet. Nah, mulai tuh ya, ruwet. Jadi sekarang bapak nggak bisa Pak, walaupun bapak punya tanah, walaupun bapak tamatan S3 dari Madinah, bapak nggak bisa bikin pesantren. Karena harus ada izin ini, harus ada ini. Wah, ini gaya PKI banget. Jadi perundang-undangan kita baik pertanahan, baik yang untuk pesantren, baik Omnibus Law, baik Minerba, itu benar-benar undang-undang yang membuat seperti kemarin kan Valencia ya. Si Valencia ada ibu-ibu suaminya tukang mabok, 6 bulan nggak pulang-pulang, giliran dia pulang dimarahi oleh istrinya dilaporkan ke polisi, sekarang istrinya dituntut 1 tahun penjara. Lakinya yang kurang ajar, bininya yang masuk penjara. Itulah undang-undang kita sekarang. Ya, makanya nanti pengajian kita ke depan, Pak, harus ada pengajian politik. Iya, bicara tentang bagaimana berpolitik menurut Islam. Bahwa nanti yang bicara PKS boleh, tapi jangan dia terus. Nanti panggil lagi yang partai lain, biar masyarakat juga bisa mau ini yang benar-benar berislam ini yang mana nih. Tapi saya kasih tahu ya Pak, kalau mau manggil narasumbernya satu, Partai Keadilan Sejahtera, PBB, P3, Partai Umat, Partai Masyumi, PDRI, udah 6. Ya, yang lain ya bukan partai Islam ya, nggak usah maksa, nggak usah marah, nggak usah merasa paling punya masjid. Di masjid ini hanya untuk membela kemenangan Islam. Partainya partai yang akan memenangkan aspirasi dan sistem Islam. Kalau Anda tersinggung, boleh debat sama saya. Saya 35 tahun di P3. 4 kali nyalek gagal terus, keren. Ya, itu kalau diterangin nanti seru itu. Nah, mari kita masuk bagian berikut, upaya mendinamisir dan merevitalisasi fungsi masjid. Wah, ini kayaknya Pak Ron dapat daging banget nih pengajian malam ini. Oh, ini bonus bener nih, materi begini kan berarti antum semangat, jadi tahu, terbayang, bikin pengurus, wah keren. Ini masjid bisa rame, anak remajanya terlibat, ibu-ibunya terlibat. Ya harus dibuat gembira semua di masjid. Kenapa jadi tegang wajahnya? Kalau dia masuk, terus saya nggak jadi ketua masjid. Enggak Pak, tetap Bapak Roni yang mimpin, kita juga setuju aja. Tapi jangan masjidnya jadi seolah-olah punya bapak sendiri, ya, itu nggak boleh. Kadang-kadang orang lupa jadi ketua itu bukan jadi pemilik. Maaf ya, saya ingatkan semua kita di mana kadang-kadang di mana jadi ketua RT seolah warga RT apa kata dia, nggak bisa juga. Ya susah, karena diomongin gini sakit hati lalu lapor ke dukun. Baik ya, tadi saya sudah sebutkan upaya mendinamisir dan merevitalisasi fungsi masjid. Apa yang kita lakukan? Pertama, terpetakannya anatomi persoalan secara jelas. Masjid kita segini, sebenarnya ketika mau dibangun jadi besar itu betul enggak prioritas atau tidak? Kalau iya terus, kalau tidak bagaimana? Kita tuh mari belajar berangkat daripada skala prioritas dengan pertimbangan fikul auliyat, skala fikih prioritas. Apakah sholat kita jadi tidak khusyuk kalau nggak ada menara yang tinggi? Saya tidak dalam konteks mementahkan atau membuat Pak Roni jadi mundur, enggak. Ayo terus. Jadi kita lihat hal yang menjadi penyebab persoalan. B. Penyiapan antitesisnya, konsepsi dan operasi. Ya, supaya saya bisa cerita karena saya pernah menjadi ketua majelis syura untuk jaringan masjid tertentu.
Bagaimana masjid bisa orang bisa punya, ya, di salah satu masjid di Serpong itu, BSD itu, ada masjid dia punya 20 gerobak sari tebu. Karena di lingkar Jakarta yang panas, apalagi di tepi jalan raya itu, yang namanya sari tebu itu dengan dijual segelas 10.000 itu biasa. Dia si pedagang hanya punya kewajiban store 200.000 dan pendapatan harian rata-rata 400 sampai 600.000. Anda bisa hitung saja orang jualan sari tebu di pinggir jalan, apalagi sekarang udah mulai normal kembali, ya kan? Dia bisa punya pemasukan 400.000 lah kasarnya. Dia cuma punya kewajiban store ke masjid 200.000. Asumsinya 200.000 atau 5, dia sehari bisa simpan uang 200.000 atau 150. Ya. Apa yang dimaksudkan uang ini? Karena ada 20 gerobak, maka ada 4 juta satu hari. 4 juta kali 30 hari, 120 juta uang itu untuk biaya makan santri pesantren yang dimiliki oleh masjid. Keren nggak? Iya, yang begitu-gitu nggak dibangun kalau karena kita pikirannya tidak. Bapak boleh pensiun, tapi berpikir jangan pensiun. Ya. Bapak kan dulu waktu dinas jadi kepala bagian perencanaan strategis, pakai ilmunya buat menggarap masjid. Sekarang saya mau berdoa aja, dulu dosa saya banyak, dulu saya suka selingkuh, Ustaz. Nggak usah ngaku sama saya, ngakunya sama Allah aja, soalnya jangan sama saya ngakunya. Ya, bapak-bapak yang katanya pensiun kan dulu punya jabatan, pernah punya manajemen operasi, manajemen pengembangan, membangun network. Pakai ilmunya buat membangun masjid, bisa Pak. Ilmu mah nggak hilang walaupun kita udah tua. Ya, ini penting saya ingatkan sehingga apa? Kita punya kemampuan memetakan anatomi persoalan asik remaja masjid. Ya, nanti lain waktu kalau pas saya kesini lagi nggak tahu kapan, saya juga punya pembahasan tentang revitalisasi remaja masjid. Nggak bisa Pak, jangan anggap remeh. Menghidupkan kembali remaja masjid, jangan serahkan pada mereka. Dipastikan tidak akan pernah bisa ada. Jangan dimanjakan, karena saya tahu pengurus itu kan anak dengan gampang, anak-anak diajak jalan-jalan, dikasih makanan enak, dikasih hotel bintang 5, dibawa pakai mobil yang nyewanya 500 juta. Kebiasaan ingin mengajak remaja-remaja dengan cara dimanja, nggak bisa. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu bukan malam ini pembahasannya. Saya ngasih tahu aja, jangan juga dimarah-marahin. Apalagi dimarahin, kabur dia, lari dia. Oke. Yang kedua, membuat masjid percontohan. Kalau memungkinkan, bagaimana masjid Baitur Rahim ini, datanglah ke Jogja. Janjian dengan Ustadz Jazir, kalau perlu saya kasih nomor beliau, main ke sana. Hitung-hitung jalan-jalan sambil diskusi bagaimana. Karena biasanya kita kalau pakai sistem jaulah, ya kalau teman-teman tablik itu, atau pakai sistem merantau, kita dapat banyak hal, inspirasi. Kalau nggak bisa ke sana, ya buka aja searching internet, ketemu kok. Ya, yang kedua, membuat masjid percontohan sebagai media reparasi menuju masjid ideal, baik segi kualitatif, kuantitatif maupun ketersebaran. Ya, jadi saya himbau, mudah-mudahan semua yang hadir bisa menangkap semangat ini, sehingga satu sisi mungkin Masjid Baitur Rahim mengambil manfaat dari materi ini, di sisi lain masjid-masjid lain, oh ya. Karena kalau kita bisa merancang dengan rapi, kita bisa bikin bank masjid. Ya, saya himbau para jamaah betul-betul jadikan masjid ini mandiri, walaupun saya nggak tahu status yang sebenarnya. Kalau bisa mandiri keren. Yang ketiga, melakukan pendidikan dan pelatihan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan masjid. Ya, kita bisa mendatangkan orang seperti Ustadz Ahmad Yani. Ya, dulu ada Muhsin MK. Ya, saya sebut nama-nama karena mereka berkeahlian. Ustadz Ahmad Yani itu dikenal sebagai Ustadz Masjid. Ya, dia sampai ke Sorong, sampai ke Irian, sampai ke pedalaman, dan dia orangnya lembut penyampaiannya. Ya, bagaimana manajemen keuangan masjid? Jangan manajemennya nggak jelas, yang tahu cuma ketua doang sama bendahara. Nggak boleh, semua harus, nggak usah semua jamaah, pengurus inti harus tahu. Ya, jangan duit nggak ketahuan, tahu-tahu udah habis duitnya, nggak bisa dijelaskan. Masa nggak percaya sama saya? Nih lihat jidat saya hitam. Masa begitu? Urusannya lu makan duit masjid sama jidat hitam, nggak ada urusan. Ya. Yang namanya kepercayaan itu ya ada buktinya, ada catatannya, ada peruntukannya. Jangan sampai begitu. Yang keempat,
pengadaan dana abadi masjid. Wah, ini Pak Roni benar-benar dapat ngaji daging, ini keren ini. Ya, dengan catatan kalau udah dibangun bagaimana caranya? Di salah satu masjid di Bintaro, sektor 9, itu ada masjid uang yang dikelola oleh pengurus dan masyarakat jamaah itu 4,9 miliar. Karena mereka memang yang ahli akuntan berperan. Karena di kantor gajinya kan udah besar. Jadi sini dia jadi ini sebagai relawan tapi ilmunya dipakai benar. Jadi uang 4,9 miliar itu terpakai untuk pengembangan dan segala macam. Nah, saya tidak berkeahlian mengasih tahu aja ada yang begitu. Ya. Makanya pesan saya, masjid sedapat mungkin mandiri, jangan berketergantungan pada seseorang atau lembaga atau pemerintah. Kalaupun pemerintah bantu, kita siapkan surat hitam di atas putih, kasih keterangan yang membuat kita tidak boleh diintervensi, apalagi mengatur penceramah. Ya. Penceramahnya nggak boleh si anu, ngapain masjid bagus-bagus, isinya tukang ketoprak doang. Ya. Pengadaan dana abadi, kegiatan bernilai ekonomis dikelola secara amanah sehingga masjid dapat hidup dan menghidupkan diri dan umat. Ya, saya kasih kabar ya, bapak-bapak dan ibu di sini, beberapa masjid itu memang pengurus itu dikasih uang bulanan, bukan dia ngambil sendiri. Hasil musyawarah jamaah ditetapkan, ketua masjid dapat jatah 25 juta sebulan. Nanti dulu jamaah jangan grogi dulu, dan pengurus masjid ketua masjid langsung jawab, saya dikirimi oleh anak-anak cucu saya setiap bulan sekitar 475 juta. Maka dengan ini uang 25 saya kembalikan untuk membayar beberapa foundation. Begitu jawabannya, bukan ditolak, bukan haho-haho aja langsung. Kalau gitu saya aja ketua masjidnya. Ente habis haho-haho kepengen juga. Ya. Maksud saya itu nggak mustahil kalau memang ada sampai dana abadi yang sedemikian rupa. Sebenarnya terjadi ya di beberapa masjid-masjid di Eropa, masjid-masjid yang dipimpin oleh Ustadz Samsi Ali yang di Amerika. Ya, saya himbau buat para jamaah, ini pentingnya kita. Paling tidak Anda lebih kenal dengan Alfian Tanjung. Saya memang menekuni gerakan PKI, tapi saya ingin ajak, yuk kita bangun kekuatan umat dari masjid. Karena kalau sudah dari masjid, kita sudah bersama Allah. Hanya jangan sampai masjid ini, yang pasti kalau udah masjid amal bakti Muslim Pancasila, mudah-mudahan IMB-nya udah selesai Pak ya. Ada ya Pak? Aman Pak ya? Alhamdulillah. Pengorganisasian masjid, pengorganisasian kemasjidan baik struktural, kultural maupun situasional. Perhatikan masyarakat di sekitar ini, bagaimana keadaannya, bagaimana bakatnya, bagaimana situasinya, berapa banyak warga yang sangat susah, bikinkan. Saya pernah cerita, mungkin mudah-mudahan cerita saya jadi penting saya ulangi. Sekitar tahun 2007 kalau tidak salah ingat, saya punya acara yang namanya GMT, Gerakan Malam Takbiran. Karena memang saya anak remaja masjid, saya lakukan itu. Apa itu? Kita mengumpulkan makanan dari masyarakat, makanan tersebut makanan terserah, yang jelas kalau dimakan enak dan bisa bikin kenyang. Berkumpullah saya bertujuh, ada saya, ada Arif Budiman, ada Ade Indra, ada Mursidik, dan beberapa teman-teman saya dulu tahun-tahun 80-an. Waktu itu kita berencana untuk mengumpulkan sekitar 50 sampai 100 box makanan. Untuk apa? Untuk kita antarkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, di tepi-tepi kampung tempat kita tinggal, yang mana mereka tidak memiliki KTP dan KK. Kita kan konyol Pak, masa mau ngasih zakat masih nanyain KTP sama KK? Emang kalau dia nggak punya KTP dan KK nggak kita kasih makan? Ente belajar agama di mana? Saya nggak mau berantem sama orang tua, takut dosa. Akhirnya saya lakukan tindakan itu. Setelah kita berencana begitu, lalu terdengar oleh banyak orang yang mulanya hanya sekitar 50 sampai 100 box. Akhirnya kita punya lebih dari 1000. Mobil yang tadinya mau mengantar cuma 1, akhirnya ada 8 mobil yang menemani kita. Anak-anak kita tugaskan berikan, kita udah buat tim survei. Jadi kita datang namanya Kampung Kandang Kambing, Kampung Sabi, kampung tempat saya tinggal di Tangerang itu ya. Jadi anak-anak itu di malam takbiran itu mereka berkeliling mendatangi rumah-rumah kaum miskin yang memang mereka gelandangan-gelandangan. Coba Bapak bayangkan, kan keren kalau punya ada remaja gitu. Makanya orang tua yang kenal saya, Alfian, kamu perlu apa? Nih gitu. Jangan udah anak mudanya kreatif malah dimarahin. Kamu ngacoin aja. Coba tanya dulu maksudnya apa.
Jangan kalau beda sedikit anak muda disalahin. Itu pertentangan di masjid-masjid itu ada pertentangan anak muda dan orang tua. Karena yang tua sok tua, yang muda kurang ajar. Yang muda memang pernah, yang tua memang pernah muda. Yang muda belum pernah tua, tapi belum tentu yang tua lebih kreatif daripada yang muda, belum tentu. Karena keimanan dan keilmuan gak ada umurnya. Ya. Jadi saya himbau buat semua agar jadi penting. Jangan sampai seperti kasus Ambon. Peristiwa Ambon yang mengakibatkan korban sampai 7.700 karena apa? Pengetahuan pemuda-pemuda Islam akan rencana jahat kaum kafir dari kelompok Obed alias Robert, itu mereka telah mempersiapkan untuk membunuh tokoh-tokoh Islam. Pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, pemuda Islam GPI, GPI, FPI, terus PII, HMI, semua mengingatkan bahaya gerakan Brigade Yesus. Nah, yang mentahkan orang tua. Saudara-saudara, negara kita negara Pancasila, karena itu jangan suka suudzon. Itu Pancasilanya kagak salah, suudzonnya salah. Sama orang kafir wajib suudzon, belajar yang benar. Justru bapak nggak boleh suudzon sama saya sama-sama muslim. Jelas saya anak tepi dari rumah ninjau, jelas paman saya nenek mama datuk saya jelas. Siapa yang nggak kenal dengan Nasir dan Hamka? Jelas kalau mau pakai bahasa begituan. Ini mah enggak. Suudzonnya sesama muslim. Sama orang kafir nggak suudzon karena suka nyumbang. Dasar lu tukang minta terima sumbangan doang. Ya, oke ya. Jadi yang kelima, pengorganisasian masjid. Rapikan Bapak semua. Saya tidak ingin ikut-ikutan. Saya nanti dianggap gara-gara saya ngisi lalu ada yang tersinggung. Siapa nih yang datengin Alfian Tanjung? Jangan-jangan ingin menggeser posisi saya. Enggak, sorry. Punya kerjaan gua. Ayo kita masuk agak tajam sedikit, agak dalam sedikit. Para pengurus masjid, jamaah masjid, para aktivis masjid, mari kita tengok autokritik masjid kita. Kita perlu apa mengembalikan masjid? Mungkin kata revolusi tidak asik, tapi paling tidak kita buat perubahan yang sedemikian rupa. Mari kita coba. Motivasi pendirian. Kalau tadi di awal sambutan Pak Roni bilang, Ustadz gini, ayo tanya. Pendirian masjid ini didasarkan atas apa? Dasar ketakwaan, dijiwai oleh semangat Al-Quran yang mengarah pada penegakan syariat Islam. Artinya kalau nanti masjid ini sampai bangun, megah dibangun Pak Roni, jangan pernah menghalangi kedatangan Habib Rizik Syihab. Jangan menolak guru-guru kita selama dia mengajak Allah dan Rasulnya. Kita harus, apakah Ustadz Abu Bakar Basir, apakah siapa, suruh datang. Kita kan nggak perlu lalu kita, wah Anda, Bapak kenapa sih baper banget? Samperin Pak, Bapak yang tua-tua harus berani ngomong dengan Kapolsek, Kapolres, ajak ngomong. Ya, saya harus ngomong begini secara terbuka karena banyak tokoh-tokoh di berbagai daerah. Jadi kemarin tuh Idul Adha di Bekasi itu sholat sampai 5.000 orang di lapangan Pak. Fungsi yang tua-tua itu negosiasi, bicara sebagai orang tua. Ya, yakinkan mereka. Ya. Saya himbau ini bukan supaya jelas ya buat Bang Firman ya sebagai yang memediasi saya ke sini. Saya juga sebenarnya tidak enak jadi topeng monyet gitu. Datang ke sana ceramah, datang ke sana ceramah. Biar tahu juga, saya datang hari ini datang untuk edukasi. Kalau saya mengirimkan pesan kepada istri saya maupun teman-teman dekat, mau kemana Ustadz? Jadwal safari edukasi umat. Jadi saya keluar itu tidak bilang safari dakwah, saya safari edukasi umat. Ya, minimal sekarang ini soal masjid. Tadi saya lagi berpikir apa kita mau bahas 25 tahun gerakan PKI. Tapi kan nggak mungkin 2 judul disampaikan satu waktu yang sama. Sekarang aja udah jam 9:05 lewat lebih. Baik. Yang berikutnya konstruksi dan posisi. Ya, tapi saya lihat masjid ini bagus di pinggir. Kalau masjid-masjid di berbagai daerah itu ada masjidnya bagus, tapi parkirnya susah, tempatnya nyempil. Itu biasa dulu karena kerjaan penjajah Belanda. Ya, ini karena masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, karena ini Pak Harto ini skemanya, pasti tempatnya strategis. Ya, Pak Harto sudah masa lalu dan Pak Harto juga punya kekejaman dengan umat Islam. Jangan lupa juga ya, muji-muji Pak Harto juga nangkepin gua juga dulu. Bayangin orang model saya Pak, bayangin sekarang aja masih muda ya Pak ya, 40 tahun lalu ditangkap juga sama Koramil. Iya, jadi Pak Harto tetap menurut saya husnul khotimah.
Amin. Oh iya, Pak keren, dia punya warisin 1000 masjid kurang 1. Ya, yang lain nggak ada masjid. Ya. Tata letak, tata ruang, konstruksi, bangunan posisi masjid kurang diperhitungkan, kurang representatif. Ya anak-anak mau masuk kamar mandi, pintunya susah, badan masuk dikit nggak bisa ditutup. Nah, itu harus dirancang ulang. Ya, benar-benar didiskusikan. Ya, posisi bagaimana dengan tempat perempuan? Jangan sampai kita mau ke tempat toilet laki-laki kelihatan perempuan dari. Nah, itu nggak boleh. Diatur betul. Ya, sistem-sistemnya dibangun betul. Ya, termasuk juga nanti masjid-masjid kita toilet jangan sampai tanpa sepengetahuan kita ada yang mintain duit. Nggak boleh, Pak. Kalau dalam masjid jangan sampai dikasih itu. Atau dikutip-kutip orang mau wudhu, terjadi orang nggak jadi sholat gara-gara nggak bisa bayar. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Ya, karena saya amati di beberapa masjid-masjid besar tuh ada yang ngambilin uangnya, nggak boleh. Kan orang udah ngisi troma, udah nyumbang, udah biar aja yang mau ke masjid. Kalaupun ada sumbangan biar dia nyumbang. Kalau nyumbang umum tuh di pasar, toilet umum tuh yang di pasar, yang di mana di mall juga nggak pakai ya. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk kaum wanita dan musafir. Ayo dipertimbangkan nih Baitur Rahim nanti kalau jadi di mana? Kalau perempuan, namanya perempuan kan bukan hanya wudhu, mungkin dia mau nyusuin bayinya. Di mana nyusuin bayi kalau ibu-ibu hamil dan punya bayi lagi sholat? Kita nggak nyiapin tempat. Ya, ayo belajar kreatif. Kita kenapa jadi enak? Saya ke Lampung, sholat di masjid Baitur Rahim, aduh enak banget. Pas saya lapar, tahu-tahu ada dikasih makanan. Iya, bisa saja ada merbot yang bagian mengintai tamu. Wah, kan ketahuan kalau orang capek dari jauh. Jangan ribut dulu dia mau berbohong atau menipu, kasih makan dulu. Jangan-jangan mau nipu tuh, jangan-jangan mau nyuri jam dinding tuh. Ente pengurus masjid pikirannya kayak satpam. Iya, justru dengan dia dikasih makan dia senang ya. Jangan juga ditanya agamanya dulu, Pak. Udah kasih makan lu, orang udah tampang udah lemes udah pucat, kasih makan dulu. Bisa jadi dengan makanan yang sepiring itu dia terkejut. Aduh, niat saya tadi mau ngintai-ngintai masjid ya, tapi kok baik ya, kayaknya boleh juga nih saya masuk Islam. Nah, kan gara-gara kita baik kan, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kita itu kalau berbuat baik akan berpengaruh pada orang. Nah, itu harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang di sekitar masjid. Yang ketiga, berbagai aktivitas dimungkinkan diadakan dalam masjid. Didukung formasi bangunan. Yuk, kalau udah jelas bisa. Kalau ada dikembangkan, di mana tempat latihan berkuda, di mana tempat latihan memanah, di mana tempat anak-anak renang. Ya. Kalau nanti didatengin oleh Densus 88, tegur aja, Pak. Bapak agamanya apa? Islam. Agama Islam mengajarkan olahraga itu berkuda, memanah dan renang. Kamu agamanya apa? Kristen. Bilangin sama komandan kamu jangan kamu ganti gitu. Ya. Jadi kita umat Islam ini kan anak yang punya tempat berkuda didatangin terus. Ya. Kita harus lawan, bukan memberontak, bukan teroris, bukan makar. Kita harus punya argumentasi. Kita punya Undang-Undang Dasar nomor pasal 29 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 1, pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, orang itu bisa menjalankan agama menurut keyakinan masing-masing. Oke ya, mudah-mudahan ini diperhatikan. Kita terus. Fungsi dan peruntukan. Secara umum masjid digunakan baru sebatas sholat dan kegiatan majelis taklim. Bahkan ada yang tidak difungsikan sama sekali. Ada masjid yang kadang-kadang sholat cuma Jumatan aja. Ada. Ya, merasa masjid kantor, nggak boleh sama atasan. Jangan dibikin masjid kalau nggak boleh sholat 5 waktu. Ya, itu susahnya. Kadang-kadang kepala bagiannya Kristen. Maaf ya, kadang-kadang yang Kristen lebih toleran daripada Islam yang abangan. Ya, yang kelompok merah lah. Manajemen keuangan. Saya pikir walaupun tidak saya bahas detail, pengembangan bangunan fisik. Bapak mau bangun jangan pusing sendiri. Mana timnya? Siapa divisi ini? Bagaimana rencananya? Konsultasi dengan itu. Apa mau survei dulu? Ada masjid bagus di sana, masjid bagus. Survei beberapa masjid. Kalau perlu datang ke Hagia Sophia, pergi ke Turki.
Siapa tahu nanti bisa ngobrol-ngobrol, dimediasi, ketemu Erdogan, malah bukan sekedar belajar arsitektural, nanti Erdogan akan bantu nyumbang tanpa syarat 2 miliar. Kan keren, bantu dia jadi masjid. Nanti untuk peresmiannya saya akan datang. Kalau presidennya sudah ganti, jangan presiden gini yang bikin malu. Ya kan begitu. Nanti datang presiden baru, datang Erdogan ke sini. Nah, Erdogan sudah datang, nanti tinggal Akhundzada sebagai syekhul daripada Taliban ikut datang ke sini, kan keren ya nggak? Ada Erdogan, ada Taliban. Nah, masjidnya Baitur Rahim, keren kan, peresmian kan gitu. Presidennya ya terserah mau siapa, yang penting ya jangan yang sekarang. Manajemen pengelolaan keuangan. Nah, ini saya coba buka ya. Saya punya pengalaman. Memang gini para jamaah. Ini pengalaman saya sebagai aktivis remaja masjid dan aktivis pengelola jaringan masjid. Sportif ya. Saya nggak pernah jadi ketua masjid. Tapi memang saya jadi aktivis jaringan masjid. Suatu hari saya berkhutbah, bukan berkhutbah, saya ceramah di masjid Stan. Bukan Stan, seberang Stan. Masjidnya jelek, Pak. Pokoknya masuk mau sholat, mau ceramah tuh suasana nggak. Saya bilang, ini masjid apa kandang kambing, saya bilang gitu. Rupanya kritik saya yang kasar itu Pak Roni, itu yang kasar tapi membuat inovasi. Rupanya saya bilang masjid kandang kambing itu mereka tersinggung, tapi tersinggung kreatif. Bukan tersinggung ngamuk lalu marah lalu nanya alamat rumah saya mau diserbu. Itu namanya itu preman pasar pinggir jalan itu. Jadi rupanya pengurus masjid, karena saya bilang masjid seperti kandang kambing, mereka berembuk, mereka bikin skema proses perencanaan pembangunan, dan mereka membuat tromol di jalanan, tapi tromolnya transparan. Ya, nggak tahu, mungkin sudah ada juga, tapi itu didiskusikan betul. Pengalaman mereka setiap pekan selalu dapat amplop tebal yang jumlahnya sekitar $25.000 per minggu atau per bulan. Setahun kemudian saya diundang di masjid yang sama. Tapi pengurus ternyata merahasiakan bahwa itu masjid itu. Saya kan orangnya nggak cepet ingat nama orang. Tadi Ustadz Royan nanya, Ustadz Alfian kalau ceramah cepet, iya kalau yang udah sering, kalau yang sekali-sekali saya suka lupa. Ketika saya ceramah, ini masjid bagus banget ya. Masjidnya bagus ini. Nah selesai ceramah kita beramah tamah, mereka tanya, Ustadz lupa ya, ini masjid kandang kambing. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya berharap bagaimana pengembangan bangunan fisik, bagaimana keuangan, pengembangan SDM ini perlu dirancang. Dulu saya 5 tahun mengajar di masjid, namanya saya buat kelompok belajar Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dalam sejarah Islam dikenal sebagai seorang ilmuwan yang menemukan angka 0. Ringkasnya, saya punya kelompok belajar di mana murid-murid saya dari anak yang belum masuk taman kanak-kanak sampai yang mahasiswa semester awal. Sebagai orang yang memiliki basis ilmu pendidikan, saya dosen ilmu pendidikan, saya atur rumusnya ada 4. Anak-anak yang belajar mengaji bersama saya, yang pertama wajib sholat 5 waktu tanpa syarat, kecuali kalau yang menstruasi, kalau yang perempuan. Yang kedua, mereka harus rajin sholat 5 waktu, ya, 5 waktu sudah, bisa baca Quran maksud saya. Yang ketiga, harus berbakti pada orang tua. Yang keempat, harus juara kelas. Jadi selama 5 tahun saya mengajar di masjid itu, nama masjidnya Al-Bainat di Perumnas 2 Tangerang. Itu orang tidak akan pernah lupa dengan saya, karena saya punya satu kreativitas mengolah pengajian itu, tidak pernah ada libur. Dan saya tidak pernah mengutip serupiah pun dari anak-anak. Ya. Saya melihat betul tangan Allah luar biasa. Kenapa tidak libur? Karena anak-anak itu di malam-malam ujian, dulu namanya THB atau EHB, belum semesteran. Bapak pasti ingat ya, kalau anak-anak SD tahun 70-an, tahun 80-an, belum ada semesteran SD mah, namanya THB, EHB kan gitu ya. Kalau malam-malam ujian anak-anak SD, SMP, SMA dengan nama yang beragam itu, kita buat pelajarannya kita pecah. Yang ahli matematika ngajarkan adik-adiknya belajar matematik. Yang fisika, saya karena ibu saya kepala sekolah, saya bersiasat bagaimana dapat soal ujian. Saya dapat Pak, tapi nggak saya bocorin. Saya bahas pada tim pembuat soal, nanti kita diskusikan, anak-anak itu belajar. Jadi ketika mereka besok ujian mengerjakan soal yang dia bisa, nilainya bagus, bukan karena dikasih jawaban itu, tapi dikasih dasar konsep soal,
model soal dan skema menemukan jawaban terhadap soal itu. Ya, dan itu sampai sekarang. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, anak-anak itu walaupun mereka usianya baru 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun, itu murid-murid saya itu 60. Kalau tiba waktu sholat, kita hanya bisa ketemu sholat maghrib dan isya. Tidak ada anak-anak itu yang berlari-lari, tidak ada. Karena saya beri doktrin, adik-adik, kita sholat menghadap Allah. Kalau bercanda ketika sholat berarti kalian menghina Allah. Paham? Paham. Mereka panggil saya Kak Alfian, tidak panggil Ustaz. Jadi kalau orang yang mampir di masjid saya, maksudnya masjid tempat saya ngajar ya. Kalau orang yang hadir di masjid tempat saya mengajar, itu kalau tiba sholat cuma anak-anak banyak tapi nggak ada yang berisik. Jadi ketika imam sudah Allah, seperti ini, seperti senyap. Ya. Alhamdulillah, tapi sayangnya yang begitu-gitu Pak Roni tidak ada yang mewarisi. Saya kadang suka mau marah nggak bisa. Saya masih lihat murid saya jadi guru nggak dihormatin sama muridnya, diteriak-teriakin. Dulu murid-murid saya nggak berani teriak-teriak ke muka saya. Anak sekarang apalagi merasa bayar cuma 10.000 aja, ustadznya diteriak-teriakin terus. Ya, maaf ya, saya berani ngomong karena saya nggak pernah dibayar waktu ngajar anak-anak. Karena saya udah tahu orang tua tuh kalau udah merasa keluar uang banyak tuntutan. Ya. Giliran les bahasa Inggris, les balet 2,5 juta nggak pernah nanya-nanya. Giliran pengajian bayar cuma 25.000 aja, banyak request. Aktivitas program setengah 10 ya. Banyak masjid yang minim program dan miskin daya kreativitas. Ini mahal kajian malam ini. Jangan cuma menang besar doang, nggak ada keren-kerennya aja. Apa yang bikin orang pengen datang? Imamnya masih umur 17, bacaannya bagus. Udah bacaannya bagus, ganteng lagi. Khotbah Jumatnya masih 20 tahun, gagah, berani lagi, ayatnya bacaannya fasih. Mana nggak keren masjid ini mah. Mau mampus jadi imam juga. Bukan nggak boleh Pak, Bapak jangan tersinggung ya Pak, yang tua tersinggung ngambek malam-malam langsung bertapa, semoga Alfian terkena santet. Wah, ente gimana sih ya. Jadi aktivitas dan program, banyak masjid yang minim program dan miskin daya kreativitas. Tidak melulu uang banyak. Saya kalau cerita Bapak nggak akan bosan karena saya punya pengalaman menjadi bagian dari dinamika umat. Waktu saya masih baru pindah ke Tangerang tahun 90-an, 80-an, itu kita buat namanya saya sebut waktu itu namanya Parade Anak Soleh, Karnaval Anak-anak Soleh. Jadi kita, karena perumahan itu kan ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, Perumnas 4. Saya atur dari berbagai sektor, dari ujung jalan sebelah sana. Jadi mereka tidak saling menyamper, tapi saling bertemu. Yang bergerak dari sana, jadi akhirnya anak-anak itu Pak, Bu, ini mereka bisa keliling, jumlahnya sampai hampir 11.000 orang. Dengan formula namanya jalan cacing. Akibatnya anak-anak yang tidak ikut TPA melihat rombongan baris dengan lagu-lagu dengan berbagai kegembiraan, prananggi Bapak aku mau ikut. Nggak bisa ikut, orang dia bukan anak TPA. Jadi efek daripada kita mengadakan karnaval anak-anak itu berdiri sekitar 35 sampai 70 TPA baru. Jadi kita bukan lalu bikin TPA nyari duit, enggak, ternyata dengan begitu orang tuanya. Nah ini yang begini-begini tidak bisa kita nggak ada tanya jawab ya, saya percepat saja. Kegiatan keumatan diantaranya pendidikan, dakwah, pelatihan dan pengembangan potensi umat secara umum. Hal-hal yang sifatnya khusus nggak usah dibahas terbuka. Kita perlu juga sistem pengamanan masjid. Kita perlu belajar intelijen dakwah, perlu, jangan enggak. Ya, tapi jangan dibahas terbuka, apalagi direkam begini, namanya nggak cerdas ya gitu ya. Jaringan dan pengorganisasian, motivasi pendirian pengelolaan tidak diarahkan pada manajemen jaringan antar masjid, asal-asalan jalan. Hayo, Baitur Rahim kemana? Ya, kalau yang dulu pernah sama-sama di Gontor Connection. Kalau dulu yang pernah di PI Connection, ayo pertemuan, HMI segala, ayo buat jaringannya, nggak apa-apa. Sehingga masjid-masjid kita nanti bisa buat mengadakan LK, bisa mengadakan basic training. Buat apa masjid besar kan kosong, umumin sekalian. Anak PI ngadain di sini, asal kebersihan dijaga, kita siapkan makan buat 100 peserta selama penyelenggaraan basic leadership training PI gitu. Jangan ngapain gini,
Apa dasarnya? Materinya nggak usah Pak, berisik apa pusing, mendingan Bapak zikir aja. Nggak usah nanya materinya apa, selama anak itu ketahuan kok. Ya, kalau PI HMI kan anaknya umat Islam, kita udah tahu dari dulu apa mereka. Ya, kecuali kalau memang mereka ada kelainan, kita harus adakan pendekatan yang bagus. Perbedaan aliran pemikiran ini agak berat, tapi saya pikir penting saya sampaikan. Pelarangan pembahasan, pembicaraan mengenai perbedaan aliran pemikiran khilafiyah menyebabkan mandeknya dinamika aktivitas. Pada tahap tertentu perlu dibahas. Kenapa subuh berkunut, kenapa subuh tidak berkunut? Jangan malah nggak boleh, harus dibahas. Tapi bukan buat pemula. Ya, kalau pemula nanti ngamuk-ngamuk. Mendirikan masjid baru, wah, karena nggak cocok dengan ketua masjid, bikin lagi masjid sebelah situ. Ada yang begitu ngambek, ya nggak boleh ngambek-ngambek. Ekstrimnya hanya karena tidak mempunyai kesesuaian tentang pandangan keagamaan yang diyakini, lalu bikin masjid baru. Duduk dulu. Ya, kalau hanya sekedar kunut dengan tidak kunut, nah gimana musyawarahnya? Kalau hanya sekedar 11 dengan 23 rakaat, bagaimana musyawarah? Bisa. Ya, contohnya kalau masjid begitu, saya punya, ya karena memang saya sering dituakan, saya marahin. Kalian malu saling bertengkar, sini mau apa? Ini Ustadz, kita mau 11, ya gampang. Kalau yang 23 tungguin dulu, yang 11 selesai, nanti Anda terusin. Udah, akhirnya lama-lama yang 23 nggak ada pengikutnya, kecapean, ya sudah. Jangan nyalahin rumah rakaatnya. Ini kalau mau jujur, memang Rasulullah nggak pernah sih sholat malam lebih dari 11 rakaat. Memang susah kalau diomongin gitu, tersinggung. Ya, memang pernah ada sholat tarawih itu 36 rakaat. Zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab. Nah, itu perlu baca lagi keterangannya. Yang jelas itu sholat sunnah. Kan diterangkan, jangan kalian ribut gara-gara yang sunnah, kalian hilangkan yang wajib persatuan. Kan keren, kalau ngerti jadi asik. Ya, oke, sedikit lagi selesai. Ketidakpekaan pada situasi. Sesungguhnya masjid merupakan nyawa bagi kekuatan umat Islam. Tolong camkan, nyawa umat Islam itu di masjid. Lah kalau masjidnya digembok, masjidnya cuma buat partai tertentu, lagi warnanya merah lagi, ya ilaha illallah. Nyasar itu mah ada di kebun sana jagain sawah. Ya, kalau yang di sini isinya anak-anak yang siap berjihad membela Islam, tidak pernah menolak syariat Islam dan yakin akan amantu billah wal yaumil akhir. Masa ada orang nggak percaya sama hari akhirat mau kita imani dia? Terlalu. Menjadikan masjid sebagai sangkar emas. Ya, bagi mereka yang dianggap membangkang kebijakan masjid, dilarang memasuki maupun menggunakan fasilitas masjid. Nggak boleh ya, makanya masjid ini dijaga betul. Ini ada program merebut masjid. Ya, hati-hati saya katakan, secara nasional ada program merebut masjid dari pihak-pihak tertentu. Ciri-ciri mereka orangnya lemah lembut, pura-pura, uangnya banyak, dan selalu mengetahui kapan peralihan ketua masjid. Tolong dijaga. Pastikan pengurus masjid adalah orang yang dikenal dalam waktu yang panjang di masjid itu. Orang yang diketahui rekam jejaknya, bukan hanya karena fasih bacaannya. Jangan kepincut dengan pendatang baru. Penampilan itu bukan jaminan mutu, tapi mutu menjamin penampilan. Ya. Mengembalikan posisi dan fungsi masjid. Saya ulang ini, perencanaan pembangunan. Masjid Baitur Rahim mau dibangun, untuk apa? Mau dibikin bagus, silahkan. Jangan sampai dibangun bermegah-megah, jamaahnya dikit, kena dengan hadis Nabi nanti. Di akhir zaman nanti, kena tuh. Nah, karena begitu mari kita kombinasikan. Jamaah yang lain jangan utuhkan betul. Bukan, saya nggak sedang nyerang ketua masjid. Bantu. Kalau ini bangun masjidnya, nah bapak-bapak, teman-teman bikin model-modelnya. Bagaimana misalnya masjid, ya bisa bikin kupon. Saya dulu juga ngumpulin uang buat masjid, Pak. Kita bawa parelek itu bawa gerobak. Kita cari tetangga apa mau nyumbang apa, ada yang nyumbang beras segala macam. Itu ternyata kita bisa dapat sekian kuintal Pak setiap pekan itu. Kita jual berasnya jadi masukin ke masjid, atau orang itu nyumbang uang, ya. Atau bikin kupon. Jadi bikin macam-macam. Ya, tapi memang harus disiplin dan kontrolnya harus ada supaya jangan seenaknya mencuri-curi nanti. Ketersediaan SDM yang cinta masjid. Jadi yang harus diajak itu yang cinta masjid. Biasanya orang ketika masjid dibangun melengas-melengos, pura-pura nggak tahu, giliran udah jadi pengen jadi ketua. Nah, itu udah penyakit itu ya, hati-hati ya. Lagi dibangun nih, bapak udah teriak-teriak.
Giliran udah mau peresmian, oh saya ini tamatan Al-Azhar, saya mondok 35 tahun, kalah itu pohon kelapa. Ya. Itu tadi, ini terus terang saya minta bapak-bapak, mending kita tetap menjaga Pak Roni terus jadi. Nah, dengan catatan bapak juga kalau memang ini kasih sama yang bapak lihat, bukan anak saya. Karena ada juga pengurus masjid sengaja menyiapkan anaknya jadi ketua masjid. Nggak boleh Pak. Masjid bukan punya kamu, punya umat. Ya, karena kalau memang anaknya mampu nggak apa-apa, masyarakat juga akan mendukung. Jangan salah paham ya jamaah ya. Kalau anak beliau, tapi jangan, pokoknya kalau bukan anak saya nggak boleh. Nah itu nggak boleh ya. Nah, saya ada menemui kasus begitu. Akhirnya ribut pengurus masjid dengan pengurus masjid. Karena bapaknya sudah mengumumkan kemana-mana, ini masjid adalah ketuanya saya. Kalau saya nanti jadi ketua masjid, harus anak saya. Siapa yang bilang harus? Yang punya kamu tuh masjid. Orang kan nyumbang bukan buat kamu, buat umat. Ya. Ya. Yang ketiga, kemampuan mengimbangi zaman, membangun citra yang dicita-citakan umat. Rasanya perbincangannya akan menarik, tapi nanti kalau sesuai jam 10 tadi waktu kita nggak ada buat dialog. Nah, ini bagian yang sangat serius. Masjid-masjid sering tidak mendapatkan pembelajaran yang cukup tentang aliran sesat. Ya. Lain waktu nanti kalau ada jodoh kita bicara 10 kriteria aliran sesat. Ya. Menyikapi persoalan yang sensitif. Keberadaannya merupakan tantangan yang kemungkinan ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu untuk mempunyai kepentingan. Peran ulama dan umara dalam berkhidmat pada kepentingan. Nah, ini poin terakhir ya. Saya punya tempat tinggal dekat dengan masjid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Di masjid itu tidak akan boleh dipilih ketua RT kalau dia tidak diketahui 3 bulan terakhir sholat di masjid saf paling depan. Jadi di lingkungan situ ada 11 RT. Jadi ketua RT itu harus diketahui bahwa dia yang sholat subuhnya di masjid dan saf paling depan, bukan milih-milih di belakang. Nah, karena 11 itu adalah orang aktivis masjid, maka ketika pemilihan ketua RW, yang dipilih ketua RW adalah satu di antara yang 11. Jadi nggak pernah ada ketua RW yang Kristen. Jadi nggak usah nanti di komplek di mana teman Anda tinggal bikin kriteria pemilihan ketua RW, jangan Kristen, ribut Pak. Tapi ngadepin yang sekuler. Jadi kita masjid itu harus jadi komando umat. Ya. Yang lebih detail nanti lain waktu kita bisa bahas. Kita cukupkan waktu yang ada di sini sekarang sehingga kita punya waktu untuk ngobrol. Apa tantangan memakmurkan masjid? Tantangan internal, sempitnya wawasan dan salah memahami konsepsi dasar tentang terminologi asasi pada bentuk aksi dan dari pemahamannya. Masjid ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan kepada Allah bukan hanya sholat, jihad juga Pak, perang juga Pak, lawan kristenisasi juga Pak, menghadapi kelompok sekuler juga Pak, menghadapi PKI juga Pak. Artinya apa? Perlu ada tempat di mana latihan silat, di mana latihan pedang, latihan golok, harus ada. Jangan takut, itu tidak ada larangan. Yang penting kita tidak berniat berbuat kriminal. Ya, itu hukum pertahanan. Kenapa kita nggak buat? Ya karena kita takut duluan. Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu ilmunya. Kenapa kita nggak? Karena kita nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena kita anggap kok masih menduat sholat doang. Ya, jadi tantangan internal kita sempitnya wawasan dan salah memahami konsepsi dasar. Jadi kita jangan takut memanggil ustadz manapun, pengurus masjid jangan takut. Kalau ada yang larang tanya, Pak, larangan dari mana? Peraturan apa yang membuat Bapak melarang kami mendatangkan dia? Sama dengan kita ini saya di lingkar tempat saya tinggal, itu warga jaringan saya nggak ada yang pakai sab dijarang-jarangin, nggak ada. Ketika dipanggil oleh camat kita tanya, ini peraturan apa anjuran? Kalau anjuran berarti nggak ada sanksi. Kalau nggak ada sanksi ya udah Bapak nggak usah maksa. Kalau peraturan kan ada ketentuan, namanya ketentuan hukum. Ketentuan hukum itu ada sanksi. Kalau sanksi tidak jalankan ada resiko. Nah kalau nggak ada udah bikin peraturan, nggak boleh sholat di masjid. Enak, jadi jelas Bapak PKI gitu kan, enak ngomongnya. Ya. Yang kedua, kebudayaan nenek moyang. Konsepsi pemikiran maupun amalia masih banyak bertentangan dengan Islam. Ya, saya nggak mau bahas itu karena mungkin sensitif dan nanti contohnya pas nggak enak lagi. Pemahaman komunitas yang mengarah pada pluralistik sekuler ini agak serius, sangat serius. Ya, ada orang laki-laki kawin sama anjing, wah, itu orang gila itu ya.
belum mempunyai daya imunitas terhadap invasi pemikiran sehingga tumbuh ya ghazal fikri. Ya, di masjid pakai buat dangdutan, di masjid ada yang begitu. Di masjid joget-joget. Itu kan jadi susah karena pemahamannya jadi bikin buang-buang energi kita. Ya, jangan ada pengurus masjid yang otaknya agak kena Palu Arit sama kena Islam Nusantara, jangan. Ya, harus dicoret dari kepengurusan yang begitu. Ya, terakhir, tantangan eksternal umat Islam banyak, tapi saya pikir ini bagian daripada akumulasi. Arus globalisasi di berbagai sektor kehidupan apabila tidak dapat diikuti, diimbangi, maka umat hanya akan terseret dengan derasnya arus. Saya ingin katakan fenomena remaja. Ya, ibu-ibu, halo. Ibu-ibu bikin pengajian sendiri, kita lagi ngaji nih. Itu contoh tuh, itu fenomena gampang saya lihat, langsung saya buktikan itu. Ya, nggak tahan menyimak. Ya. Nah, jadi arus globalisasi ini satu gelombang yang berat. Bagaimana orang akhirnya datang ke masjid buat dangdutan? Coba deh, Masjid Istiqlal kan dipakai buat lagu-lagu kayak di gereja, tapi buat sholat nggak ada. Kalau diomongin begini, ustadznya yang ditangkep, kan begitu lucu. Masjid kan buat ibadah kepada Allah, kenapa jadi nggak ada sholat Idul Fitri, Idul Adha? Alasan apa? Orang renovasi udah selesai, sementara parkir di bawah bisa buat gereja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Komitmen waktu kita ada masih 25 menit. Kalau masih kuat, ya, saya himbau buat ibu-ibu agar bersabar. Di antara kelemahan masih ibu-ibu ini tidak asik diajak mikir. Ya, ibu-ibu tuh maunya zikir sama nyanyi-nyanyi, itu jadi susah. Itu pengalaman saya keliling Indonesia itu begitu. Kalau diajak mikir nggak kuat, kecapean katanya. Ya udah, makanya itu ciri orang yang jarang baca. Ya, orang yang nggak mau banyak mikir, atau orang yang kurang baca. Kalau orang banyak baca, dia senang berpikir. Kan afala ta'qilu inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Begitu.